ruh tadi, apakah ruh itu bersifat qadim atau tidak? Ada yang mengatakan bersifat qadim. Kenapa dia mengatakan bersifat qadim? Karena di dalam Quran Allah mengatakan bahwa ruh itu min amrillah. Ya. Maka kata mereka, karena Allah mengatakan min amrillah, maka ruh itu dari Allah. Sesuatu yang dari Allah Ta'ala, Allah itu bersifat qadim, maka ruh pun bersifat qadim, kata mereka. Nah. Dan juga dalil yang mereka gunakan ayat Allah Ta'ala. Ada pendapat yang ketiga. Yang ketiga ini bagaimana mereka? Mereka bersifat tawakuf. Tawakuf ini bagaimana dia? Tawakuf ini mereka tidak memberikan pendapat. Ya, mereka tidak memberikan apa-apa pendapat. Ya, mereka tidak mengatakan ruh itu bersifat qadim, dan mereka juga tidak mengatakan ruh itu bersifat baru. Ruh itu disifati wafat, disifati digenggam, disifati al-imsak, ditahan, dan disifati al-irsal, dilepas. Ya, sifat wafat, digenggam, ditahan, dan dilepaskan. Wahada sya'nul makhluk. Ini semua keadaan makhluk. Seandainya ruh itu bersifat qadim sebagaimana Allah Ta'ala qadim, maka tidak mungkin disifati dengan wafat, tidak mungkin disifati digenggam, tidak mungkin disifati dengan ditahan, dan tidak mungkin disifati dengan dilepaskan. Tidak mungkin. Masa Tuhan yang bersifat qadim dibuat begitu? Enak aja, ya kan? Tidak mungkin begitu. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Kita ini kadang-kadang ketemu sama orang jauh, baru kita kenal, langsung rapat. Ada orang yang sudah lama kita kenal, lama kita tahu, bahkan jaraknya mungkin tak jauh dari kita, tidak bisa rapat. Nah, kenapa begitu? Sesungguhnya bukan hanya karena kesesuaian yang zahir ini, tapi alasan utamanya karena dulu di alam ruh kita itu berkawan dengan ruh dia, berada di dalam satu pasukan. Ya, maka kita sama-sama digerakkan Allah berada di dalam satu majlis yang sama, merasa nyaman satu dengan yang lain. Itu karena dulu di alam ruh sudah menyatu, maka di alam dunia ini mudah menyatu. Ya, maka kalau ada orang, semua orang ini tak cocok dengan dia, mungkin dulu bersendiri di alam ruh. Ruh dia tak ada kawan mungkin dulu. Ada orang begitu kan? Dengan tetangga berantem, tetangga depan berantem, belakang berantem, kiri kanan berantem, sama saudara pun berantem. Mungkin dulu ruh dia menyendiri di alam ruh, tak ada kawan. Ya. Baik, kajian kita pada malam ini kita sambung membaca kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita membaca Al-Mas'alatus Sabi'ah Asyarah, persoalan yang ke-17. Wahia halir ruhu qadimah am muhdatsah makhluqah. Apakah ruh itu bersifat qadim? Apakah ruh itu bersifat qadim atau dia bersifat baharu sebagai makhluk? Apa yang dimaksudkan dengan qadim? Ya, qadim ini istilah. Biasa istilah qadim ini dalam kajian ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Apa yang dimaksudkan dengan qadim itu? Qadim itu artinya tidak ada awal wujudnya. Kalau kita ini yang baharu, yang dicipta, ada awal wujud kita. Kalau qadim tidak ada permulaan baginya, maka Allah itu bersifat qadim. Ya, wujud, qidam, baqa. Ya, qidam itu qadim. Ya, Allah itu bersifat qadim. Kenapa? La awwala liwujudi. Tidak ada awal bagi wujud Allah Ta'ala.
Kapan Allah Ta'ala itu ada? Sudah ada sejak azali. Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu cara syaitan menyesatkan kita, dia membuat berbagai macam pertanyaan kepada kita sampai ke pertanyaan siapa yang mencipta Allah? Sejak kapan Allah itu ada? Mana tahu sampai pikiran kita ke situ, ya? Mana tahu sampai pikiran kita ke situ sebelum tidur merenung-renung. Alam ini kan dicipta, kita dicipta, yang mencipta Allah. Lalu Allah tu kapan adanya? Jangan sampai Taylor gara-gara itu. Makanya orang zaman dulu mengatakan, ya, ini waktu kita di pondok dulu, ada orang sampai berkata begini, hati-hati belajar ilmu tauhid itu. Ya, hati-hati belajar ilmu tauhid itu. Hati-hati belajar ilmu akidah katanya. Bisa ndak waras kamu nanti katanya. Bisa jadi macam orang gila nanti katanya. Nah, itu kalau kita tidak berpandukan Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau itu kita jadikan sebagai rujukan, tak gila kita. Maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pertanyaan sudah sampai ke situ, stop. Allah itu bersifat qadim. Tidak ada awal bagi wujud Allah Ta'ala. Allah sudah wujud sebelum segala yang ada ini ada. Susah betul Ustaz memikirkan, membayangkannya. Susah dalam fikiran kita karena kita mencoba menyamakan Allah dengan makhluk. Allah dengan makhluk itu kan berbeda. Allah itu khalik, kita makhluk, kita dicipta, Allah pencipta. Kalau logika kita gunakan seperti kepada makhluk, maka kita pening. Bagaimana wujud Allah itu? Sejak kapan Allah itu ada? Bagaimana proses Allah itu ada? Tidak ada proses-proses itu. Allah sudah ada. Stop sampai situ. Jangan fikir lebih jauh lagi. Bisa tak hadir solat subuh besok tu. Ya, stop sampai di situ. Jadi pertanyaannya, ruh kita ini itu bersifat qadim atau tidak? Dia sesuatu yang ada awalnya atau tak ada awalnya? Kenapa kemudian pertanyaan ini muncul? Karena ada ayat-ayat Al-Quran yang menyandarkan ruh itu kepada Allah. Misalnya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanmu. Sebagian orang kemudian memahami ayat ini secara tekstual. Kata mereka, karena ruh itu min amrillah, urusan Allah, maka ruh itu bagian dari Allah. Allah itu bersifat qadim, maka ruh juga bersifat qadim, kata mereka. Bahaya kalau begini. Maka memahami ayat Quran itu tidak boleh kita secara tekstual. Ya. Kalau kita memahaminya secara tekstual, bisa sesat kita. Baru-baru ini saya melihat ada video seorang penceramah. Saya tidak mau mengatakan dia ustaz karena tak layak disebut ustaz itu. Tentang surah Al-Qari'ah. Dah ada dengar video itu? Ada yang sudah mendengar? Surah Al-Qari'ah. Dia mengatakan pemaknaan Al-Qari'ah selama ini yang kita maknai sebagai hari kiamat itu salah katanya. Kenapa salah katanya? Karena Al-Qari'ah itu bentuk muannas dari qari katanya. Kita kalau ada acara maulid, Isra Mi'raj, kita undang qari katanya. Kalau laki-laki disebut qari, kalau perempuan disebut qari'ah katanya. Maka Al-Qari'ah, ini orang yang tak layak jadi penceramah. Ya, padahal qari itu pakai hamzah, berasal dari qara'a, yaqra'u. Bentuk isim fa'il dia qari, hamzah. Sedangkan al-qari'ah itu berasal dari kata qara'a. Al-qari'ah itu nama lain hari kiamat. Kenapa nama hari kiamat itu disebut al-qari'ah? Karena itu hari yang menggentarkan jiwa semua orang, ketakutan semua orang pada hari itu. Itu makna dari al-qari'ah.
Tapi karena modal itu tadi, cuma itu modal dia menafsirkan Quran, akhirnya keseleo pentafsiran tuh. Sore ini tadi ada lagi saya lihat postingan seorang ustaz. Ya, saya tidak mau bicara politik ini. Ini bicara tafsir Quran. Tapi jauh sekali keliru. Mana tahu fulan itu berkawan dengan Bapak Ibu sekalian, jangan ambil penafsiran itu. Ayat Allah Ta'ala dalam surah Ad-Dukhan, innal muttaqina fi maqamin amin. Sekarang ni kalau dah ada perkataan amin tu sensitif dia. Saya tidak berarti ini, jangan salah fahami, ustaz tak memihak ke situ. Bukan, ini bukan masalah memihak atau tidak. Murni bicara tafsir ini. Apa dia buat tulisan di bawah itu? Orang bertakwa memilih amin. La haula wala quwata illa billah. Ya, saya tidak sedang bicara politik ini, jangan salah faham ya. Ini bulan 1 sampai bulan 2 ini sensitif betul. Saya tidak bicara itu tuh. Murni bicara tafsir. Walaupun misalnya saya mendukung yang ini, jangan tarik-tarik ayat Quran dengan penafsiran kita yang keliru. Apa maksud amin pada ayat itu? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman. Mana tempat yang aman? Itu surga. Aman dari apa di surga itu? Aman dari segala macam penyakit. Maka di surga itu tak ada pilek, tak ada mencret, tak ada semua itu. Aman dari kematian, jangan takut mati di surga. Di dunia ini takut kita mati. Banyak harta, rumah bagus, gaji banyak, takut kita mati. Makin banyak harta, makin takut kita mati. Kalau aku mati, tinggallah ini semua. Makin takut dia mati. Ya, aman dari segala bahaya, itu maksudnya. Jangan ditarik-tarik orang yang bertakwa itu milih amin kan. La haula wala quwata. Ini bukan bicara politik, murni bicara penafsiran Quran. Silahkan mau memilih, kita dukung nomor 1, silahkan, bagus, tidak ada masalah. Cuma jangan sampai diasal tafsirkan ayat Quran tuh. Itu yang jadi masalah. Bahaya betul. Nabi sebut dalam hadis, man fassara al-Qur'ana bi ra'yih, siapa yang menafsirkan Quran semata-mata dengan fikirannya, tidak berdasarkan kaedah-kaedah yang ditetapkan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, sama dia menempah tempat dia di dalam api neraka Allah. Saya ingin komen, tapi saya malas bertekak di media sosial. Ya, cuma saya tidak berkenan melihat itu. Ya, mana tahu Bapak Ibu melihat postingan itu, jangan anggap itu penafsiran kepada ayat itu. Itu bukan penafsiran terhadap ayat tersebut. Ya, baik, kita kembali kepada ruh tadi. Apakah ruh itu bersifat qadim atau tidak? Ada yang mengatakan bersifat qadim. Kenapa dia mengatakan bersifat qadim? Karena di dalam Quran Allah mengatakan bahwa ruh itu min amrillah. Ya, maka kata mereka, karena Allah mengatakan min amrillah, maka ruh itu dari Allah, sesuatu yang dari Allah Ta'ala, Allah itu bersifat qadim, maka ruh pun bersifat qadim, kata mereka. Dan juga dalil yang mereka gunakan ayat Allah Ta'ala, wa qad akhbara subhanahu annahu nafakha fi adama min ruhih. Allah Ta'ala dalam Quran mengatakan bahwa Allah yang meniupkan ruh kepada Adam. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, ada ayat Allah Ta'ala di dalam Al-Quran begitu. Dan aku tiupkan kepadanya, maksudnya kepada Nabi Adam alaihi salam, min ruhi, dari ruhku, kata Allah. Ini kalau kita, ayat ini terdapat dalam surah Al-Hijr, ya, dan juga dalam surah Sad, ya. Kalau kita fahami ayat ini secara tekstual, maka ruh itu kita akan membayangkan sesuatu yang berasal dari Allah, lalu Allah tiupkan kepada Adam, maka masuklah ke dalam jasad Adam sehingga kan Adam itu hidup. Kalau difahami begitu, Allah itu bersifat qadim, maka segala sesuatu yang bersangkut paut dengan Allah berarti qadim, maka Allah itu qadim, kata mereka. Pemahaman ini persis seperti pemahaman orang Kristen.
orang Kristen, kenapa mereka menyembah Nabi Isa? Kenapa mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan? Ya, karena mereka memahami Ruhul Qudus itu, ya, itu adalah jelmaan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, jadi Allah Taala ada menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana proses penciptaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ayat ini kalau kita fahami secara tekstual, sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah Rasulullah, ya, wa kalimatuhu, dan kalimahnya. Apa maksud kalimah Allah di sini? Allah mencipta Nabi Isa itu dengan kalimah kun, jadilah kamu, fayakun, maka jadi Isa. Maka proses terciptanya Nabi Isa alaihi salam tidak berdasarkan hubungan suami istri sebagaimana manusia pada umumnya, tidak begitu, tapi terciptanya dengan kalimah yang Allah ucapkan, kun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, Allah hanya mengatakan kun, jadilah kamu, fayakun, maka dia terjadi. Ayat ini pun harus difahami dengan betul. Kalau kita fahami secara tekstual, setiap saat kan ada yang terjadi, ya, setiap saat ada yang terjadi. Setiap segala sesuatu yang terjadi itu kan atas kehendak Allah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bahkan daun itu pun tidak jatuh kecuali atas kehendak Allah Ta'ala, melainkan dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Apakah kemudian setiap saat Allah mengatakan kun, 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 kun? Kan setiap saat ada yang terjadi. Allah Ta'ala sebut innama amruhu idza arada syai'an, kalau Allah menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu kun, Allah mengatakan kun. Apakah maksudnya setiap saat Allah mengatakan kun, 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 kun? Tidak, maksudnya tidak begitu. Lalu apa maksud kun itu tadi? Salah satu maknanya, kata para ulama, bukan berarti setiap saat atas setiap kejadian Allah berkata kun, tapi itu menunjukkan betapa cepatnya terjadi ketika Allah berkehendak terhadap segala sesuatu, seperti seolah-olah mengatakan kun saja itu sudah terjadi. Berbeda dengan makhluk. Kalau kita ingin menghendaki sesuatu, prosesnya lama, perjuangannya panjang, kadang-kadang sudah penat, sudah capek, sudah berjuang kita, belum juga tercapai. Tapi Allah Ta'ala yang Maha Kuasa cukup dengan kun atau secepat itu. Kalau kita sebut kun itu kan 1 detik rasanya, ya, 1 saat kun, secepat itu langsung terjadi, ya. Waruhum minhu. Kemudian pada ayat ini Allah Ta'ala mengatakan waruhum minhu, dan Isa itu adalah ruh daripadanya. Daripada mana? Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita fahami secara tekstual sebagaimana yang difahami oleh orang Nasrani, termasuk kelompok Jahmiyah dalam Islam, ya, maka mereka mengatakan mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu ruhullah, ia adalah ruh Allah. Mereka mengatakan dia adalah ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah ruh Allah yang kemudian Allah letakkan di dalam rahim Maryam, kemudian menjadilah Isa. Oleh karena itu, walaupun bentuk jasadnya manusia, mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, karena memahami ayat itu secara tekstual. Akhirnya mereka menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam karena mereka memahami
ruh minhu itu ruh dari Allah Ta'ala yang diletakkan dalam rahim Maryam, lalu kemudian terciptalah Isa alaihi salam. Maka mereka mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Oleh karena itulah muncul kemudian konsep Trinity mereka. Tiga menyatu dalam satu, dianggap sebagai Tuhan, ya. Baik. Lalu bagaimana pendapat para ulama kita tentang ruh itu? Apakah ruh itu qadim atau baru? Ya. Wa hadza faqala ba'duhum, berkata sebahagian ulama atau bahkan mayoritas ulama, al-arwahu kulluha makhluqah. Ruh itu semuanya adalah makhluk. Maka tidak ada ruh yang bersifat qadim. Maka setiap ruh itu makhlukah. Makhlukah artinya makhluk yang dicipta Allah Ta'ala. Ruh kita itu dicipta Allah Ta'ala. Kapan dicipta Allah Ta'ala? Sebelum Allah Ta'ala mencipta jasad kita. Maka nanti pembahasan yang ke-18 itu judul dia adalah mana lebih dulu Allah mencipta ruh daripada jasad kita, mana yang lebih dulu. Ada nanti pembahasan, dan pendapat yang paling kuat bahwa yang lebih dulu dicipta itu adalah ruh kita. Maka sebelum ada jasad kita, ruh kita itu sudah ada. Tapi bukan berarti dia wujud sejak azali. Dia adalah makhluk yang dicipta Allah Subhanahu Ta'ala, ya. Wa hadza madhhabu ahli al-jama'ati wal athar. Inilah pendapat mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Jadi mazhab ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwa ruh itu bersifat baharu sebagai makhluk yang dicipta Allah Ta'ala, ya. Apa dalil para ulama mengatakan itu? Wahtajju biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara dalil para ulama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Kata Nabi, al-arwahu junudum mujannadah. Ruh-ruh kita itu dulu seperti pasukan-pasukan yang dikerahkan, berkelompok-kelompok dia, ada kelompok masing-masing seperti pasukan. Kalau tentara diutus, maka dia ada kelompok-kelompok dia, ya. Ada pasukan-pasukan dia. Pasukan ini satu kumpulan, pasukan ini satu kumpulan, ya. Ruh-ruh kita seperti itu dulunya. Maka kata Nabi SAW, fama ta'arafa minha i'talafa. Maka mana-mana ruh yang saling mengenali dulu di alam ruh, berada di dalam satu kelompok yang sama, dalam satu kumpulan yang sama, maka di alam jasad ini dia akan bersatu, mudah klop. Makanya kita ini kadang-kadang ketemu sama orang jauh, baru kita kenal, langsung rapat. Ada orang yang sudah lama kita kenal, lama kita tahu, bahkan jaraknya mungkin tak jauh dari kita, tidak bisa rapat. Kenapa begitu? Sesungguhnya bukan hanya karena kesesuaian yang zahir ini, tapi alasan utamanya karena dulu di alam ruh kita itu berkawan dengan ruh dia, berada di dalam satu pasukan, ya. Maka kita sama-sama digerakkan Allah berada di dalam satu majlis yang sama, merasa nyaman satu dengan yang lain, itu karena dulu di alam ruh sudah menyatu. Maka di alam dunia ini mudah menyatu, ya. Maka kalau ada orang, semua orang ini tak cocok dengan dia, mungkin dulu bersendiri di alam ruh. Ruh dia tak ada kawan mungkin dulu. Ada orang begitu kan, dengan tetangga berantem, tangga depan berantem, belakang berantem, kiri kanan berantem, sama saudara pun berantem. Mungkin dulu ruh dia menyendiri di alam ruh, tak ada kawan. Ya, jadi kita ini harus berkawan, ya, harus berkawan.
Ada hadis Nabi mengatakan yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah itu berada di atas jamaah, kumpulan. Maksudnya pertolongan Allah itu akan diturunkan Allah ketika kita bersatu. Kalau kita sendiri-sendiri, susah kita. Maka harus berkawan. Baik-baiklah sama tetangga kita, baik-baik sama kawan-kawan kita, baik-baik sama orang komplek kita, supaya ada kawan kita. Ini kadang-kadang macam singa jadi di komplek tu, paling garang dia, tak ada kawan dia di situ. Satu komplek tu mengutuk dia. Kesian betul orang kayak gitu ya. Baik. Wa ma tanakara minha ikhtalafa, dan mana-mana ruh yang dulunya dia tak berkawan, tidak berada dalam satu kelompok, maka mereka akan berselisih, tidak bisa klop di atas dunia ini. Wal junudul mujannadah, tadi Nabi mengatakan dalam hadis ini ruh-ruh itu seperti pasukan yang dikerahkan. Kalau disebut pasukan yang dikerahkan, Nabi mengatakan ruh itu pasukan yang dikerahkan, la takunu illa makhluqah. Ya, kalau dikatakan dikerahkan maka itu berarti makhluk. Karena kalau dia bersifat qadim sebagaimana sifat Allah Ta'ala, mana mungkin yang bersifat qadim sebagaimana sifat Allah Ta'ala dikerahkan, diperintah, disuruh. Nah, tak mungkin kan? Maka ruh kita itu makhluk bersifat baru. Ya, lebih dulu dicipta daripada jasad kita. Kapan waktu penciptaannya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu tanggalnya, harinya, tahunnya. Yang jelas sudah lebih dulu dicipta Allah Ta'ala daripada kita. Ya. Mereka yang mengatakan bahwa ruh itu bersifat bersifat qadim sebagaimana sifat Allah Ta'ala, ya, mereka memahami hadis-hadis itu dan ayat-ayat itu secara tekstual, ya, secara tekstual, yang mana disebutkan dalam Al-Quran seperti ayat Allah Ta'ala yang tadi, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Maka mereka mengatakan berdasarkan ayat itu, ruh itu bagian dari Allah, ya, bagian dari Allah Ta'ala yang dititipkan kepada makhluk, maka ruh itu bersifat qadim, kata mereka. Dan termasuk juga berdasarkan ayat Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam. Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, aku meniupkan ruhku kepadanya. Maka mereka mengatakan ruh yang ada pada Nabi Adam alaihi salam itu bersifat qadim sebagaimana Allah bersifat qadim. Yang paling parah lagi orang-orang Syiah. Jadi termasuk yang sangat fatal dalam memahami ruh ini itu orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, ya. Syiah Rafidah. Syiah ini pun banyak jenisnya, ya, sangat banyak jenisnya Syiah ini, ya. Yang paling jauh menyimpang itu Syiah Rafidah, yang mana mereka meyakini ada 12 imam. 12 imam mereka ini menurut mereka itu maksum. Maksum itu artinya tak berdosa. Ya. Apa kata mereka? Kata mereka ruh yang Allah tiupkan kepada Adam saat penciptaan Adam itu bersifat qadim. Bersifat qadim. Kemudian ruh yang dari Adam ini berpindah kepada para nabi-nabi Allah. Nabi-nabi setelah Nabi Adam alaihi salam. Setelah dari nabi-nabi ini sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ruh itu kemudian kata mereka berpindahlah kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah dari Ali bin Abi Thalib berpindahlah kepada Hasan dan Husain. Dari Hasan dan Husain ini pula lah kata mereka berpindah sampai kepada 12 imam mereka itu. Oleh karena itulah kata mereka imam-imam mereka ini mengetahui segala sesuatu. Jadi keyakinan orang Syiah Rafidah, imam-imam mereka itu mengetahui segala-galanya. Bahkan ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa pun dulu imam-imam mereka ini tahu. Padahal mereka tak menerima Taurat.
Apa alasan mereka? Karena kata mereka salah satu alasannya, ruh yang ada pada imam-imam mereka ini itu adalah ruh yang dulu Allah tiupkan kepada Adam, kemudian berpindah kepada Rasul-Rasul Allah Ta'ala sampai kepada Ali, Ali kemudian turun ke Hasan dan Husain, Hasan Husain kemudian turun kepada imam-imam mereka, sehingga mengetahui segala sesuatu, kata mereka. Maka apapun kata imam mereka, taklid buta mereka kepada pendapat itu. Ini pendapat orang Syiah, ya. Ada pendapat yang ketiga. Yang ketiga ini bagaimana mereka? Mereka bersifat tawakuf. Tawakuf ini bagaimana dia? Tawakuf ini mereka tidak memberikan pendapat, ya. Mereka tidak memberikan apa-apa pendapat, ya. Mereka tidak mengatakan ruh itu bersifat qadim, dan mereka juga tidak mengatakan ruh itu bersifat baru. Mereka tidak mengatakan qadim dan tidak juga mengatakan ruh itu bersifat baru sebagai makhluk. Ini sikap tawakuf nama dia. Jadi dalam memahami ayat-ayat itu ada ulama yang bersifat tawakuf, termasuk ulama-ulama salaf dulu dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat-ayat mutasyabihat? Ayat-ayat yang secara tekstual itu seolah menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Ayat-ayat yang secara tekstual seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk. Contohnya apa? Contohnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Dalam memahami ayat ini ada 3 kelompok. Ada kelompok yang pertama, mereka meyakini sebagaimana Allah Ta'ala sebut begitu. Allah beristiwa di arsy, maka mereka mengatakan Allah duduk di atas arsy. Ada kelompok mengatakan begitu. Kelompok yang kedua, mereka bersikap tawakuf. Kami beriman dengan ayat ini, tapi bagaimana hakikat istawa itu kami serahkan kepada Allah. Dia tidak mau banyak pikir. Ilmu saya tidak menjangkau makna hakikat ayat ini apa maksudnya, sudah saya serahkan saja kepada Allah. Sebagian ulama salaf dulu begitu sikap mereka. Jadi tidak mau dia pening-pening. Ilmu saya tidak sampai menjangkau makna hakikat ayat ini, maka saya tawakuf saja, berhenti. Dia tidak membahas lebih detail lagi. Saya serahkan saja kepada Allah. Yang penting saya beriman dengan ayat ini, apa hakikat makna ayat ini saya serahkan kepada Allah. Itu tawakuf. Baru kemudian yang ketiga, ini terutama ulama-ulama khalaf, mereka menggunakan metode takwil. Ayat itu ditakwilkan kepada makna yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Kata mereka, kalau ditafsirkan ayat itu Allah duduk di atas arsy, maka sama dengan makhluk. Kalau dikatakan Allah duduk di atas arsy, berarti Allah Ta'ala membutuhkan ke arsy, dan Allah Ta'ala tidak mungkin membutuhkan kepada makhluk. Kalau dikatakan Allah Ta'ala itu duduk, maka sama dengan makhluk. Sedangkan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Maka kemudian istawa itu ditakwilkanlah kepada makna yang lain. Maka maksud Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala yang Maha Rahman, dialah yang menguasai arsy yang begitu tinggi dan begitu besar. Tapi dalam memahami itu tadi ada ulama yang bersikap tawakuf. Ya, manalah tahu nanti kita ketemu dengan orang yang berpegang dengan pendapat yang seperti itu, ya, maka kita jangan heran ada yang bersikap tawakuf. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 pendapat tentang ruh ini tadi, ya. Pendapat pertama, dan ini pendapat yang paling kuat, bahwa ruh itu adalah makhluk yang dicipta Allah. Maka ada awal penciptaannya. Ada awal penciptaannya, ya. Pendapat yang kedua mengatakan ruh itu bersifat qadim, dan ini pendapat yang tidak kuat. Kenapa? Karena mereka memahami ayat itu dengan tidak tepat.
dia pahami secara tekstual, sehingga mereka mengatakan ruh itu berasal dari Allah yang berpindah kepada makhluk. Maka segala sesuatu yang berasal dari Allah itu bersifat qadim, maka ruh itu juga bersifat qadim, kata mereka. Dan yang ketiga itu berpendapat bahwa ruh itu, mereka bersikap tawakuf, ya, tidak mau menetapkan apakah ruh itu bersifat qadim dan apakah ruh itu bersifat baru sebagai makhluk. Ya, sifat tawakuf ini salah satu sikap yang cukup berhati-hati sebenarnya, ya. Baik. Kita lihat dalil-dalil. Walladhi yadullu ala khalqiha wujuhun. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mendatangkan banyak dalil yang menunjukkan bahwa ruh itu adalah makhluk, bukan bersifat qadim yang tidak ada awal wujudnya. Apa dalilnya? Pertama, qauluhu ta'ala. Pertama adalah firman Allah Ta'ala, terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Ta'ala yang mencipta tiap-tiap segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada ini selain dari Allah Ta'ala, itu semua ciptaan Allah, ya, itu semua ciptaan Allah, termasuklah ruh. Fahadal lafzu amun la takhsisa fihi biwajhin ma. Ayat Allah Ta'ala ini bersifat umum, tidak ada yang mengkhususkannya. Maka segala sesuatu yang ada ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Maka yang tidak dicipta, yang tidak ada awal wujudnya, hanya Allah Ta'ala saja. Selain Allah Ta'ala, semua ada awal penciptanya. Dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuklah ruh kita. Maka ruh kita ini dicipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, dalil yang kedua yang menunjukkan bahawa ruh itu adalah bersifat baharu, makhluk sebagai ciptaan Allah. Qauluhu ta'ala li Zakaria, ya, firman Allah Ta'ala kepada Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah Ta'ala kepada Nabi Zakaria? Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam ayat 9, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, ya, dan sesungguhnya aku telah mencipta engkau yang mana sebelumnya belum ada segala sesuatu pun. Wa hadzal khitab li ruhihi wa badanihi. Ayat Allah Ta'ala ini ditujukan kepada ruh dan badan Nabi Zakaria. Maksudnya Allah Ta'ala mencipta, wa qad khalaqtuka, sesungguhnya aku mencipta engkau. Manusia itu kan terdiri dari ruh dengan jasad. Allah mengatakan wa qad khalaqtuka, sesungguhnya aku mencipta engkau. Yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Zakaria ini bukan hanya dikhususkan kepada jasadnya saja, tetapi termasuk kepada ruh dan jasadnya. Maka ruh Zakaria dan jasad Nabi Zakaria alaihi salam adalah ciptaan Allah Ta'ala, makhluk yang dicipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disebut makhluk artinya ada awal wujudnya, karena sesuatu yang dicipta pasti ada awal penciptaannya, ada awal wujudnya. Begitu, ya. Kemudian dalil yang lain, sebenarnya sangat banyak dalil tentang ini, ya. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ruh itu adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Anna ruha tusafu bil wafah wal qabd wal imsak wal irsan. Ruh itu disifati wafat, disifati digenggam, disifati al-imsak, ditahan, dan disifati al-irsal, dilepas, ya. Sifat wafat, digenggam, ditahan, dan dilepaskan, wa hadza sya'nul makhluk. Ini semua keadaan makhluk. Seandainya ruh itu bersifat qadim sebagaimana Allah Ta'ala qadim, maka tidak mungkin disifati dengan wafat.
tidak mungkin disifati digenggam, tidak mungkin disifati dengan ditahan, dan tidak mungkin disifati dengan dilepaskan. Tidak mungkin. Masa Tuhan yang bersifat qadim dibuat begitu? Enak aja, ya kan? Tidak mungkin begitu. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah mewafatkan al-anfus. Apa makna anfus pada ayat ini? Kata para ulama, wal anfus hahuna hiya ruh. Yang dimaksudkan anfus pada ayat ini, itulah dia ruh. Itulah ruh. Allah wafatkan, ya, ketika dia wafat, kemudian fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Saat orang tidur, ada orang mati dalam tidur. Bagaimana orang mati dalam tidur itu proses dia? Saat kita tidur ada ruh yang keluar, kemudian Allah tahan itu ruh. Allah tahan itu ruh sehingga kan tidak kembali lagi ke jasad, mati. Maka banyak orang tidur tak bangun-bangun lagi. Kenapa Allah tahan ruhnya? Allah tahan ruh dia tak kembali lagi ke jasad. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa yursilul ukhra, dan Allah Ta'ala lepaskan orang yang masih diberi Allah kesempatan untuk hidup, dilepaskan, maka kembali menyatu dengan jasad, bangunlah dari tidur, akhirnya hidup lagi. Ya, dalam ayat ini Allah mengatakan ruh itu diwafatkan, ruh itu ditahan, ruh itu dilepaskan. Ini semua menunjukkan bahwa ruh itu adalah makhluk. Seandainya dia bukan makhluk, maka tidak disifati demikian. Dan juga disebut di dalam hadis Nabi SAW. Hadis ini menarik ini, ya, disebut dalam kitab As-Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Abdullah bin Abi Qatadah Al-Ansari an abihi. Hadis dari Abdullah bin Abi Qatadah Al-Ansari. Kalau disebut Al-Ansari artinya orang Madinah, ya. An abihi, dari ayahnya. Ayah Abu Qatadah, ayah Abdullah bin Abi Qatadah Al-Ansari cerita, ya. Apa ceritanya? Error pula tip saya ni. Sirna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin dzata lailatin. Dia cerita bahwa mereka pernah berjalan suatu malam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musafir pada waktu malam bersama dengan Nabi, ya. Dalam perjalanan itu faqulna ya Rasulullah law arasta bina. Mereka berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, istirahat ajalah, kasihan mereka melihat Nabi, ya. Dalam riwayat yang lain ini dikatakan sudah betul-betul tengah malam. Bahkan ada riwayat mengatakan ini sudah selesai solat malam, ya. Dalam perjalanan malam tu mereka mengatakan kepada Nabi, istirahat aja wahai Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Inni akhafu antanamu faman yuqidhuna lis-salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku takut kalau aku istirahat, aku tertidur, kalian juga tertidur, siapa yang membangunkan kita untuk solat nanti? Kita ini kalau sudah tidurnya jam 3, rawan tak bangun subuh, ya kan? Rawan tak bangun subuh. Maka Nabi menolak, Nabi tak mau istirahat. Kenapa? Nabi takut nanti tidak bangun subuh untuk salat. Bilal yang ikut serta dalam perjalanan itu mengatakan, faqala Bilal ana ya Rasulullah. Bilal mengatakan, saya nanti yang membangunkan wahai Rasulullah, saya tak tidur saya nanti. Fa'arasa bil qaumi. Maka Nabi pun istirahat dengan sahabat-sahabat yang lain, berbaring tidur. Bilal berjaga untuk membangunkan sholat. Saat Bilal berjaga,
wastanada Bilalun ila rahilatihi faghalabat su'ainahu. Bilal pun bersandarlah ke kenderaan dia, kalau mungkin dulu unta, ya, bersandar, duduk bersandar ke situ, tertidur. Ada orang ni kadang-kadang duduk di tiang pun tidur dia. Makanya kalau mendengar kuliah ceramah tu dicari tiang, dicari dinding. Kadang-kadang dia dengar, kadang-kadang dah lewat itu. Tertidur dia kan? Tertidur Bilal. Tertidur Bilal bin Rabah, ya. Fastaiqadha Rasulullah wa qad tala'a hajibus syams. Lalu Nabi bangun, matahari sudah terbit. Kalau matahari sudah terbit itu subuh atau duha? Duha itu. Makanya nanti kalau orang bertanya, kesiangan katanya. Nabi pun pernah kesiangan. Ini hadisnya, sahih ini. Tapi jangan gara-gara ini tiap hari kesiangan terus dia. Kamu ni kesiangan terus, subuh pindah ke duha. Nabi pun pernah kesiangan katanya. Ceritanya berbeda. Nabi kesiangan ini tidak disengaja sama sekali. Nabi itu sudah usaha. Nabi menetapkan alarmnya Bilal. Bilal mengatakan, saya alarmnya wahai Rasulullah. Dulu kan tak ada alarm. Bilal mengatakan, saya nanti yang membangunkan wahai Rasulullah. Ternyata alarmnya pun tertidur. Makanya kalau tidur itu sudah jam 2, manalah tahu ada perbincangan, jumpa dengan kawan sampai tengah malam. Kalau ragu-ragu nanti subuh bangun taknya, buat alarm. Harus ada usahanya. Ini sudahlah nonton bola dia sampai 3:30, habis itu dia tidur tak buat alarm. Lewat subuh, berdosa atau tidak? Berdosa kalau begitu. Setengah jam lagi sebelum subuh tidur dia. Tak buat apa-apa pertanda alarm dan segala macam. Lewat subuh, berdosa dia kalau begitu. Harus ada usaha. Ya. Nabi bangun, ya, Nabi bangun, rupanya matahari sudah terbit. Lalu apa kata Nabi? Faqala ya Bilal aina ma qulta lana? Wahai Bilal, mana yang kau sebut tadi? Tadi engkau bilang kau mau membangunkan kami, mana? Kau tak bangunkan kami, ini matahari sudah terbit nih. Ya. Faqala walladhi ba'athaka bil haqqi, kata Bilal kepada Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan benar wahai Rasulullah, saya tidak pernah tidur seperti ini. Tidak ada niat saya juga tadi tidur wahai Rasulullah. Dan saya tak pernah tidur, biasanya saya tidak tidur kalau begini. Tapi kali ini saya tertidur wahai Rasulullah. Apakah Nabi marah kepada dia? Nabi tak marah. Makanya orang kalau tertidur jangan marahin dia. Ini baru lagi orang bangun tidur, sudah meluap-luap marah dia. Ya, orang yang tidur jangan dimarahin. Ya, orang yang tidur jangan dimarahin. Allah saja memaafkan orang yang tidur. Jangan lebih kejam dari Tuhan. Ini orang tidur dimarahin sama dia, baru dibangunkan tidur. Maka salah satu konsep mendidik anak kita pun, jangan marahin dia pas bangun tidur. Orang bilang nyawanya belum masuk lagi ke badan dia, lagi sudah marah-marah langsung orang tua. Ya, belum ngumpul nyawanya lagi ya. Jangan dimarahin. Nabi tidak marah kepada Bilal. Tidak marah Nabi kepada Bilal. Apa kata Nabi kepada Bilal bin Rabah? Faqala Rasulullah, innallaha qabada arwahakum hina sya'a wa raddaha hina sya'a. Allah Ta'ala menggenggam, menahan ruh kamu saat Allah berkehendak, dan Allah mengembalikannya ketika Allah berkehendak. Maka ketika Allah berkehendak untuk menggenggam ruh kita, menahan ruh kita, tertidur tuh. Walaupun kita tak ingin tidur, sebetulnya kita tidak ingin tidur, tapi tertidur. Mahasiswa lagi kuliah di kelas, apakah ada niat dia mau tidur di kelas? Tidak ada. Tapi tiba-tiba mata ni 5 kilo sebelah, ini 5 kilo, ini 5 kilo, ditarik begini pun jatuh balik, tarik jatuh balik, tertidur dia. Karena memang sudah saatnya. Ada orang sedang nyetir, kita kalau lagi nyetir mana kita pengen tidur kan? Tapi kalau sudah Allah tetapkan untuk tidur, tidak bisa kita lawan. Makanya orang kalau tetap dilawan sama dia, kecelakaan bawaannya. Makanya kalau sudah ngantuk betul tuh, berhenti dulu, tidur sebentar. Saya sering begitu. Kalau perjalanan agak jauh tuh saya ngantuk, tidak bisa dilawan lagi, saya minggir dulu. Minggir, setel sedikit kursi mobil tuh, tidurkan. 15 menit pun lewat tuh biasanya. Paling lama 30 menit lah. Insya Allah tuh segar balik, ngantuknya tuh udah hilang. Ya.
Waraddaha hina sya'a, dan Allah mengembalikan ruh kita sehingga kita bangun dari tidur pada waktu yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Di sini Nabi mengatakan ruh itu digenggam, ditahan dan dikembalikan. Seandainya ruh itu bersifat qadim sebagaimana sifat Allah, mana mungkin diperlakukan begitu? Ya kan? Mana mungkin diperlakukan begitu? Masa yang bersifat qadim sebagaimana sifat Allah dibuat begitu? Kan enggak? Ya. Maka disebut di dalam hadis, akhirnya bagaimana Nabi dengan para sahabat saat itu? Akhirnya Nabi SAW setelah itu dalam satu riwayat, Nabi perintahkan Bilal untuk azan, kemudian mereka solat subuh. Sudah terbit matahari di luar waktu subuh. Niatnya apa? Qadaan. Makanya ada sebagian ulama mengatakan qada itu hanya berlaku untuk kasus seperti itu. Maka ada pendapat ulama mengatakan, ya ini di luar mazhab Syafi'i, ya. Seperti Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau dia mengatakan qada itu hanya berlaku untuk orang yang lupa dan tertidur. Manalah tahu ada orang tidur, habis zuhur dia tidur, bangun sudah maghrib, asarnya kelewatan. Untuk kasus seperti itu qada, itulah yang boleh qada, kata dia. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak demikian. Setiap solat yang tertinggal dulu-dulu itu boleh untuk diqada. Makanya sekiranya kita terjadi begitu, manalah tahu kita Nabi aja pernah mengalami, apalagi kita kan. Disengaja tak boleh. Kalau tak disengaja, ya, tak disengaja tidur, tak bangun-bangun, sekali bangun matahari sudah terbit, bagaimana kita? Pergi ambil wudu, salat, ya, salat, niatnya qadaan. Kenapa niatnya qadaan? Karena sudah di luar waktu salat tadi, ya. Kalau di luar waktu salat itu adaan, ya, tunai, ya. Kalau kita bayar pada waktunya tunai. Kalau kita bayar di luar waktunya itu qada namanya. Begitulah lebih kurang, ya. Maka sholat, laksanakan sholat langsung saat itu, tidak apa-apa, boleh. Bahkan disebut di dalam satu riwayat, Nabi berpindah dulu dengan sahabat menuju satu tempat yang tidak begitu jauh dari situ. Nabi tidak mau sholat di tempat itu. Kenapa? Nabi mengatakan di tempat inilah kita dibuat lalai, kata Nabi. Maka Nabi bergerak tidak begitu jauh dari tempat itu. Maka kemudian disitulah Nabi dengan para sahabat melaksanakan sholat subuh. Maka Nabi, kalau orang bertanya, pernah tak Nabi kesiangan? Jawabannya pernah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hadis ini hadis sahih. Jadi di dalam hadis ini Nabi mengatakan ruh itu digenggam dan dikembalikan. Seandainya ruh itu bersifat qadim sebagaimana sifat Allah, maka tak mungkin Nabi sebut demikian, ya. Baik, itu saja kajian kita pada malam ini. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.